Cawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa Cinta Kasih Seci kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aris Wayanto. Saya bertugas di SMP Cinta Kasih Seci, mengajar mata pelajaran PJOK dan diberi tugas tambahan oleh Yayasan Buddha Seci Wiyata, oleh Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci, membantu Bapak Kepala Sekolah di bidang sarana prasarana sekolah. Pagi ini atau saat ini saya akan mencoba menjelaskan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah, terutama di SMP Cinta Kasih Seci. Baik, tanpa mengenal, maka kita tak sayang dengan sekolah kita. Kita lihat pengertian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan dan pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik potensi yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan maupun sosial. Dari pengertian ini, SMP Cinta Kasih Seci, terutama di sarana prasarana, berupaya terus untuk mengembangkan, menyediakan, dan meningkatkan sarana prasarana sekolah agar mampu mempersiapkan hal-hal yang baik untuk pengembangan potensi yang ada di kalian semua atau di peserta didik atau anak-anak Bapak semua. Kita lihat dari standar sekolah sehat yang diterbitkan oleh pemerintah, maka sekolah kita pun sudah masuk ke beberapa poin tersebut. Yang pertama, lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. SMP Cinta Kasih sudah masuk ke area tersebut, di mana masuk area yang aman, nyaman, terdapat juga penghijauan, dan juga indah. Yang kedua, memiliki pembuangan dan pengolahan sampah yang memadai dan representatif. SMP Cinta Kasih sesuai dengan misi pelestarian lingkungan berupaya untuk tidak membuat atau memperbanyak sampah di sekolah. Untuk itu, kepada seluruh siswa nanti yang berada di sekolah untuk membawa bekal makan tersendiri ataupun jika ingin makan di kantin, merupakan makanan yang siap saji, jadi tidak menimbulkan sampah. Dari hal tersebut, kita berupaya pembuangan dan pengolahan sampah plastik maupun apapun yang memperbanyak sampah di sekolah, kita bisa kurangi. Memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, jelas. Ya, SMP Cinta Kasih saat ini mensupport atau mendapatkan aliran langsung dari pengolahan air minum. Jadi airnya sudah sangat baik, bahkan di tiap kelas sudah ada air minum yang disiapkan untuk para peserta didik. Yang keempat, memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan sehat. Nanti kalian bisa, kalau nanti bisa langsung hadir ke sekolah, bisa melihat sarana kantin kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di kantin kita tidak disiapkan hal-hal yang berbau atau yang menimbulkan sampah. Jadi ke kantin harus membawa tempat makan sendiri karena di kantin kita itu menyiapkan makanan saji yang sehat. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah memiliki saluran pembuangan air yang tertutup sehingga tidak menimbulkan bau. Ya, sekolah kita sudah didesain sedemikian rupa sehingga pembuangan air limbah itu tidak mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar siswa. Yang selanjutnya memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Di kelas kita sangat cukup ventilasi dan pencahayaan. Di kelas kita tidak disiapkan AC karena sudah sangat cukup mengenai pencahayaan dan pengaturan sirkulasi udaranya. Memiliki ruangan kelas yang representatif tadi sudah, memiliki sarana prasarana pembelajaran yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Nanti kita akan lihat beberapa gambar di mana kita saat ini mendukung program pemerintah
atau menghadapi pandemi saat ini. Memiliki ruang dan peralatan kesehatan, memiliki toilet, memiliki taman dan kebun sekolah, memiliki pola hidup bersih, higienis, dan sehat. Ya, sekali lagi anak Bapak, SMP Cinta Kasih Seci dalam konsep standar sekolah sehat, kita bersyukur bahwa sekolah kita perlahan-lahan terus memperbaiki diri untuk menjadi sekolah yang lebih baik di tiap masanya. Dan poin-poin yang ada yang kalian lihat di depan, itu sekolah kita sudah masuk ke dalam standar sekolah sehat tersebut. Selanjutnya kita akan lihat ke denah ruang. Ya, kalian akan berada nanti, SMP Cinta Kasih Seci ada berada di gedung yang atau 4 lantai. Kita akan jelaskan di lantai 1. Ya, lantai 1 kalian lihat, nanti kalian akan ada di sana ruang perpustakaan, ada ruang bimbingan konseling, ada ruang IT, ada ruang budaya humanis. Di sana juga terdapat ruang musik bagi kalian yang senang dengan seni, senang dengan aktivitas foto dan segala macam, ada di sana. Ada ruang kegiatan OSIS dan juga kelas-kelas lab budaya humanis. Selanjutnya kita akan di kelas di lantai 2. Ya, lantai 2 sudah mulai ada ruang kelas kalian. Ya, di area sebelah sini adalah ruang aula pertemuan. Biasanya kita gunakan untuk pertemuan besar, kegiatan CESAW, kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah, pertemuan orang tua dengan pihak sekolah, dan segala macamnya. Di lantai 2 akan ada kakak kelas kalian. Di sana mulai dari kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Bagi kalian yang muslim juga sudah disiapkan ruang musola untuk ibadah sholat dan mengaji. Selanjutnya ke arah sisi yang lain itu sudah masuk ke area unit SMK. Lanjut, kita ke lantai 3. Di lantai 3 ada kelas baru, ada kelas 9E. Sebelumnya di area sebelah kelas 9E itu adalah kantor guru SMP. Jadi bagi kalian yang nanti akan berkomunikasi, berkolaborasi, ingin bertanya, ingin berkomunikasi dengan guru atau kepala sekolah dan tata usaha, berada di area sebelah sini, itu kantor guru dan tata usaha unit SMP. Tadi ada kelas 9E, kelas terbaru kita di tahun ajaran ini. Di sebelahnya itu kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D. Jadi nanti jika kalian berada di kelas-kelas yang nanti ditentukan oleh pihak sekolah, kalian berada untuk kelas 7 itu di lantai 3 unit SMP Cinta Kasih Seci. Di samping selasar tengah kita akan ada nanti lab komputer. Juga ada lab IPA di samping dari lab komputer tersebut. Selanjutnya kita akan ke lantai 4. Di lantai 4 ini juga ada aula pertemuan. Ya, ini selalu ada di aula pertemuan lantai 4. Di sebelahnya ada laboratorium seni atau nanti mungkin untuk pembelajaran seni budaya, kalian akan memanfaatkan ruangan tersebut. Di sebelahnya ada ruang gudang untuk logistik kita. Nah, bagi kalian yang berada di kelas 7E, itu ada di lantai 4 SMP Cinta Kasih Seci. Di samping atau bersebelahan dengan gudang kita. 7E, di sebelahnya adalah kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Jadi bagi kalian yang kelas 7E akan bersinggungan langsung dengan kakak kelas kalian di kelas 8. Demikian untuk denah-denah yang ada di SMP Cinta Kasih Seci. Baik, kita akan masuk melihat langsung sarana prasarana sekolah kita. Silakan. Ini adalah gedung sekolah kita. Di bawahnya adalah Bapak Ibu guru dengan
komponen kekuatan dari tim guru dan karyawan sekolah SMP Cinta Kasih Suci. Selanjutnya, saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah sekolah ini. Jadi, tahun 2003, itu sekolah ini dulu hanya unit SD dan SMP. Hanya unit SD dan SMP. Diresmikan langsung oleh Ibu Megawati pada tanggal 25 Agustus 2003. Ya, berdiri di lahan 6.727 meter persegi, berlokasi di Jalan Kamaraya Auto Ring Road nomor 20 Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ya, jadi anak Bapak semua, kalian sekolah kita sudah berdiri dari tahun 2003. Ya, ini beberapa sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Yang pertama, kita saat ini ruang kelas kita bertambah 1 kelas, di mana tahun lalu kita tahun 2019-2020 tahun ajaran tersebut kita hanya 14 kelas. Di tahun ini tahun ajaran 2020-2021 kita memiliki 15 ruang kelas. Ada di sana ruang kepala sekolah. Ada juga kita memiliki ruang wakil kepala sekolah, wakil sarana prasarana dan wakil kesiswaan. Kita juga memiliki ruang guru. Ruang guru, ada ruang bimbingan konseling, ruang OSIS bagi kalian nanti yang aktivitas atau aktif di kegiatan OSIS, ada ruangan khusus untuk berdiskusi di lantai 1. Ruang tata usaha, di mana ruangan ini adalah administrasi tentang kelengkapan administrasi kalian sebagai siswa dan juga untuk pembayaran SPP dan segala macamnya. Kita memiliki juga ruang UKS, ada ruang ibadah, ada musola, ada ruang ibadah bagi umat Buddha, juga disiapkan untuk ruang ibadah umat Kristiani. Kita memiliki ruang sirkulasi. Ini sangat penting untuk saat ini karena sirkulasi yang jelek maka akan menimbulkan kondisi fisik yang kurang baik bagi peserta didik. Di sekolah kita sirkulasi udara sangat luas dan banyak sekali tanaman penghijauan di sana. Kita memiliki gudang, ada lab IPA yang mendukung kegiatan belajar kalian, lab komputer, perpustakaan yang sangat luas ada di lantai 1, lapangan olahraga kita memiliki 2 area yang sangat luas, tempat bermain, ada toilet guru, toilet siswa berjumlah 8. Ya, saat ini kita sekitar 475 siswa untuk tahun ajaran ini. Jadi kita menyiapkan di setiap lantai itu ada toilet untuk kelompok putra dan terpisah dengan untuk siswi kelompok putri. Ya, di tiap lantai kita ada. Jadi kita sangat mempersiapkan itu. Kantin kita sudah ada di lantai 1, adalah lahan parkir kita ada 2. Nah, untuk parkir ini disarankan bagi siswa SMP yang mengendarai sepeda, sudah ada disiapkan area untuk parkir sepeda. Hanya kalian membawa kunci sepedanya saja. Tidak diperkenankan bagi siswa SMP membawa kendaraan bermotor sendiri karena kalian belum memiliki surat izin mengemudi. Kita juga mempersiapkan toko sekolah, di mana mempersiapkan untuk alat-alat kebutuhan pembelajaran kalian. Baik, kita lanjut. Ya, untuk saat ini pemerintah sangat melihat bagaimana sekolah mempersiapkan atau mendukung program penanganan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di sekolah kita berupaya untuk mempersiapkan tersebut. Maka tadi di awal saya katakan bahwa sekolah kita berupaya untuk terus memperbaiki diri, di mana selalu mendukung kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan untuk pelayanan pendidikan tersebut. Kita lihat di depan gerbang sekolah sudah disiapkan area untuk mencuci tangan. Jadi sebelum ke sekolah, semua pengunjung wajib mempersiapkan atau mencuci tangannya dengan air dan sabun yang sudah disiapkan. Ini adalah pintu gerbang utama kita.
untuk memasuki sekolah kita, maka diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, ya, setelah memasuki ruang sekolah, kita diperiksa suhu tubuh. Periksa suhu tubuh dan pemakaian hand sanitizer, juga wajib menggunakan masker. Kalau kalian memiliki nanti pada saat dipersiapkan atau diperbolehkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk sekolah kembali berfungsi seperti biasa atau normal, atau kegiatan belajar langsung di sekolah, maka bagi kalian tahapan-tahapan ini harus kalian lakukan di sekolah. Dari mulai tadi sebelum masuk ke sekolah mencuci tangan, saat masuk pun kalian akan diperiksa suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker. Bagi kalian yang memiliki atau yang sudah punya face shield, silakan nanti juga dikenakan, dan baru dipersilakan untuk memasuki area sekolah. Selanjutnya, ini area-area mencuci tangan di sekitar lapangan dan selasar belakang kelas. Jadi bagi kalian yang tidak membawa hand sanitizer sendiri, maka nanti di sekolah juga ada langsung untuk mencuci tangan kalian. Selanjutnya, di sekolah kita keuntungannya adalah yang pertama, kita mempersiapkan ruang UKS dengan petugas perawat yang berkompeten. Ya, jadi petugas perawat kita yang ada di sekolah kita itu benar-benar lulusan dari bidang keperawatan, jadi tidak perlu ragu. Ya, jika nanti dianggap memang sudah terganggu kesehatannya, maka kita bersyukur SMP Cinta Kasih Seci dekat sekali dengan Rumah Sakit Seci. Ya, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci yang tidak jauh, sekitar 100 meter dari sekolah kita. Jadi bapak, ibu, orang tua siswa, bapak ibu kalian akan berkomunikasi dengan wali kelas atau berkomunikasi dengan pihak sekolah jika nanti ada kendala kesehatan yang terganggu saat kalian belajar di sekolah. Jika nanti hal tersebut terjadi, maka kemungkinan kalian akan langsung diperiksakan di rumah sakit tersebut. Ya, kita juga melakukan secara rutin penyemprotan disinfektan di sekolah. Kita bisa lihat di tangga, area kantor, area kelas, dan juga beberapa titik di sekolah ini selalu berupaya untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Jadi ini untuk mengurangi resiko tersebarnya virus COVID-19. Ya, selanjutnya, jika nanti kalian hadir di sini, saya sampaikan bahwa kondisi kelas, ya, kalian berada nanti dengan satu meja, satu kursi, dengan juga jarak tertentu. Ya, kita nanti juga akan selalu mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah. Bagaimana jika nanti kalian akan berada langsung di sekolah, bagaimana ketentuan yang ada di kelas, juga nanti kita akan selalu berupaya untuk memperbaiki diri dan mengatur pengaturan kelas untuk lebih baik. Ini kondisi kelas kalian, ada perubahan di sini. Kita saat ini sudah mengganti papan tulis dengan papan tulis kaca. Sudah disiapkan juga. Ya, ini ruang kepala sekolah. Selanjutnya juga kita ada di lantai 3, jadi nanti jika kalian berkomunikasi, dia ada di ruang guru di lantai 3. Juga ada ruang wakil kepala sekolah, next saja. Ini adalah sarana-sarana sekolah kita, jadi saya hanya tampilkan saja. Lanjut. Ya, ini yang paling penting. Ya, bagi kalian siswa-siswi yang ingin berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling, ruangan kita ada di lantai 1. Ya, dengan juga sudah ada beberapa guru yang berkompeten di sana. Area ini bukan area untuk kalian yang memiliki kasus, bukan. Tapi area ini atau tempat ini ruang konseling untuk kalian mampu ingin mengembangkan diri, potensi kalian
agar lebih berkembang kembali. Ya, kita lihat ya. Ini ada di lantai 1. Nanti ada guru di sana. Selanjutnya, ini yang tadi saya katakan ada di lantai 1, ada ruang OSIS. Next ya, ini ada di lantai 1 ya, bagi kalian nanti yang masuk gabung di kegiatan OSIS. Ya. Ini untuk kegiatan pembelajaran IPA. Selanjutnya, pembelajaran lab berada di lantai 3. Ya, ini lab komputer. Nah, ini yang terpenting nih. Karena kalian baru kelas 7. Ya, kalian kelas 7, peserta didik baru akan berkomunikasi langsung dengan Bapak Mahmudin, tata usaha kita. Jadi nanti kalian mungkin akan diminta fotokopi ijazah, data diri kalian. Agar apa? Agar terdaftar resmi sebagai siswa-siswi SMP Cinta Kasih Seci. Nanti ada di kantornya, ada di lantai 3. Nah, ini adalah area kalian untuk, kalau nanti hadir langsung ke sekolah, adalah area untuk pembayaran SPP, pembayaran iuran sekolah. Karena kalian sudah mendapatkan hak di kelas, maka juga kalian, orang tua kalian akan melaksanakan kewajibannya di sekolah dengan membayar iuran sekolah. Selanjutnya ini kantin kita, kantin sehat, ada di lantai 1, menyiapkan makanan siap saji tanpa menimbulkan sampah. Ya, perpustakaan kita ada di lantai 1 gedung SMP. Ini dengan Ibu Umi sebagai petugas pustakawati. Ya, ini adalah areanya. Di sini kalian bisa mengembangkan potensi bagi kalian yang senang membaca. Ini ruang UKS kita. Ya, ini toilet guru, hampir sama dengan toilet siswa, selalu terjaga kebersihannya. Ya, next. Nah, ini toilet siswa, bisa kamu lihat. Ini toilet untuk kelompok siswa laki-laki, ini toilet siswi untuk kelompok perempuan. Setiap lantainya ada. Ini ruang bermain kita, ada lapangan olahraga, ada area kebun dan segala macam. Ya. Selanjutnya, area lapangan olahraga kita tadi ada di area depan SMP. Ini ada di area paling ujung di sekolah kita. Itu ada gedung semi indoor di mana dimanfaatkan untuk bermain futsal, basket. Ada juga area untuk lompat jauh dan bermain bola voli. Ini tempat ibadah bagi yang muslim, ada di lantai 2, musola, dan juga ada tempat ibadah bagi beragama Buddhis, ada di lantai 5. Next. Oke, baik. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Yakinlah bahwa sarana prasarana sekolah kita berupaya untuk memperbaiki diri. Yang kedua, anak bapak semua, saya pesan, selama 3 tahun kalian berada di SMP, manfaatkan apa yang ada yang kita siapkan untuk mengembangkan potensi kalian. Semoga kalian bisa memanfaatkan dan dapat hadir langsung. Dengan waktu yang cepat, kita berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung, belajar langsung di kelas, sehingga kalian dapat lebih memaksimalkan potensi kalian. Demikian dari saya. Terima kasih. Cảm ơn.